akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah berada. Sahabat Harusnews, di hadapan kita semua saat ini bersama abang kita Bang Fakhrul Razi. Beliau selaku Sekjen Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Dewan Pimpinan Nasional, dan juga selaku anggota DPD RI Negara Republik Indonesia. Apa kabar, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Salam buat sahabat Harusnews. Baik, Bang Fakhrul, melihat kondisi saat ini, kenapa sih Indonesia saat ini memang harus dan diperlukan untuk kembali kepada Undang-Undang 1945 yang asli? Ya, kita ingin menegaskan bahwa Indonesia, ya, khususnya bangsa Indonesia hari ini berada dalam ketersesatan menuju Indonesia yang benar-benar harus menjadi negara yang welfare state, negara yang sejahtera. Kesesatan itu ketika memang Pancasila sebagai falsafah negara itu sudah tidak ada lagi di dalam pembangunan kita maupun dalam sistem politik kita. Pancasila itu hanya dikatakan saja sebagai jargon, tapi realita baik secara politik maupun fakta sosial itu tidak menunjukkan adanya Pancasila di sana. Artinya pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas 2045 akan menjadi sia-sia karena kita berada di dalam jalan menuju the field of state, negara kehancuran. Kenapa itu berani saya katakan? Karena memang kondisi ekonomi secara Indonesia hari ini, kita berada di dalam depresi ekonomi yang begitu besar. Orang miskin semakin miskin, dan hanya 10 orang kaya yang menguasai republik dengan 53% APBN yang mereka kuasai. Ini terjadi karena adanya amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, di mana memang amandemen pertama sampai keempat merubah 93% isi dari konstitusi kita menjadi konstitusi yang liberal, konstitusi yang berdasarkan pasar, market, bukan berdasarkan kerakyatan. Tidak ada lagi Pancasila di sana. Bayangkan hari ini, tambang dikuasai oleh asing, jalan tol dikuasai oleh asing, pembangunan dikuasai oleh asing, utang kita sama asing. Artinya memang di mana Pancasila yang kita jadikan sebagai falsafah negara, terjadi pergeseran amandemen yang keempat, pertama sampai keempat, itu merubah sistem ekonomi kita menjadi ekonomi liberal, politik kita menjadi politik liberal, ekonomi kita menjadi kapitalis, sistem sosial kita menjadi individualis. Kita kehilangan jati diri kita sebagai negara Pancasila, ekonomi Pancasila, politik Pancasila. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan adendum, di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik, bukan di tangan oligarki, bukan di tangan swasta. Apa yang harus dilakukan? Undang-Undang Dasar saat ini adalah undang-undang yang merubah wajah konstitusi kita 93% menjadi undang-undang yang sangat liberal, undang-undang yang sangat kapitalistik. Sehingga orang miskin semakin miskin dan beberapa orang kaya menguasai aset yang ada di Indonesia. Tercatat hari ini 7.800 triliun utang Indonesia. Kita dijebak oleh hutang karena ekonomi yang kita jalankan sekarang adalah ekonomi kapitalistik. Kemiskinan kita di Indonesia hari ini sangat tinggi karena kita dijebak dengan sistem sosial yang diberikan bantuan seperti memberikan pendekatan sinterklas. Kita diberikan terus-menerus tanpa melakukan empowering kepada masyarakat. Oleh karena itu, solusinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan edendum, di mana Pancasila sebagai falsafah negara, hukum, segala sumber hukum baru diturunkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan partai politik. Oleh karena itu, MPR itu harus dijadikan lembaga tertinggi negara, karena MPR ini adalah representatif dari rakyat, dari perwakilan utusan daerah, perwakilan utusan golongan, perwakilan partai politik dan perseorangan.
terrepresentasilah kedaulatan itu di dalam MPR. Nah, nanti ada bikameral sistemnya, DPR dan DPD. Jadi DPR itu terdiri dari dua. Pertama adalah DPR yang dipilih oleh partai, yang kedua DPR yang dipilih oleh perseorangan seperti DPD sekarang. Kemudian di situ ada komponen utusan daerah yang berasal perwakilan-perwakilan dari daerah, kerajaan, kesultanan yang merupakan pemodal berdirinya republik ini. Sekarang mereka dilupakan. Banyak kerajaan berada dalam garis kemiskinan. Mereka tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menyelamatkan mereka, para kerajaan, kesultanan dan sebagainya, dengan meletakkan mereka sebagai bagian dari kedaulatan rakyat di dalam MPR ini. Kemudian ada utusan golongan. Di situ ada civil society, ada kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, mewakili semua bangsa Indonesia, dan semuanya berada di dalam MPR. Inilah sebenarnya filosofi Pancasila, di mana Pancasila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat, bukan dilakukan dengan cara voting. Voting itu liberal. Dengan melakukan pemilihan langsung, itu juga secara liberal. Bayangkan suara ulama sama dengan suara santri, suara seorang mahasiswi semester 1 dengan profesor. Tidak sama kalau di dalam sistem Pancasila. Oleh karena itu Pancasila memberikan keadilan dan juga memberikan kekuatan kepada rakyat, dengan rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan itu sendiri. Seperti itu. Baik Bang, terakhir sebagai penutup, ajakan Bang buat kalangan milenial, generasi bangsa, anak-anak bangsa agar menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi kembali sebagai acuan, dan Pancasila sebagai acuan tertinggi hukum di bangsa ini. Ya, saya ingin katakan bahwa Indonesia menuju kepada negara yang akan dijadikan asing sebagai boneka mereka. Upaya ini dilakukan dengan skenario grand design ratusan tahun, dan hari ini mereka berhasil menguasai republik ini, menguasai aset-aset, menguasai sumber daya alam, menguasai lingkungan, menguasai hutan, menguasai struktur sistem politik, menguasai sistem pemilu. Semuanya sudah dikuasai. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh generasi untuk sadar bahwa republik kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu menjadi kekuatan hukum kita, bahwa kita memiliki model, the model of demokrasi sendiri, yaitu model Pancasila, bukan demokrasi liberal, demokrasi individual, bukan demokrasi kapitalistik, tapi demokrasi Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Menuju Indonesia emas harus mengembalikan sistem ekonomi kita dengan ekonomi Pancasila, dengan sistem kerakyatan, bukan berdasarkan pasar bebas, bukan berdasarkan sistem neolib dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia masih punya waktu untuk menyelamatkan masa depannya menuju Indonesia emas 2045 adalah dengan cara kita kembali kepada konstitusi yang asli, yang dilahirkan oleh founding father kita, para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan adendum. Oleh karena itu, ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk keluar dari krisis kemiskinan hari ini, pemiskinan hari ini, ketertinggalan hari ini, kebodohan hari ini, dan ketidakdayaan kita terhadap sebuah peradaban dunia hari ini yang terus bertarung antara kekuatan Barat, Amerika, dan kekuatan Timur, Rusia, Cina. Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan unggul ketika dia mampu mengembalikan jati diri bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pondasi hukum dan pondasi ekonomi serta pondasi semua lini dalam kehidupan. Insya Allah kita akan menjadi negara yang bermartabat dan berdaulat. Baik, terima kasih Bang Fahrur. Sahabat Arusnews, inilah penuturan dan ajakan untuk kalangan milenial, anak bangsa, semua elemen untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Dengan adendum. Dengan adendum. Saya Mugiono melaporkan dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Terima kasih. Cerah peradaban.